Rahayu, para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ini kita melihat di medsos, di TV, ini Bante Damasubu ini bersama dengan Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Nah, ini kita mau bahas ini apakah terkait dengan doa ya, sehingga doanya sampai menjadi kenyataan. Nah, ini akan kita bincang-bincang sama beliaunya. Rahayu Bante. Rahayu, Sagung Dumadi. Mohon maaf Bante, ini di dalam budaya Jawa itu kan ada istilah doa dan mantra. Nah, tentunya ini kan berbeda ya Bante ya. Doa itu bagaimana, mantra bagaimana. Nah, sehingga kita cukup istilahnya tersanjung atau terheran-heran ya, merasa wah ini hebat ini Bante Damasubu ini bersama dengan Pak Wapres. Nah, ini sebelum saya nanti tanya soal doa dan perbedaannya doa dan mantra ini bagaimana itu tentang peristiwa tersebut nih Bante. Oh ya, kebetulan itu. Ya. Jadi pada tanggal 21 Maret. Ya. Kemarin kalau tidak salah, kok 21, tanggal berapa sih? Bukan, tanggal 8 deh. Tanggal 8 Maret nanti. 8 April. Itu 8 April. 28 Maret. 28 Maret ini baru tanggal 6 April loh Bante. Iya, 21 April itu saya dapat tamu dari Iran. Dan ternyata tanggal 21 itu hari jadi. Atau hari rayanya Iran. Itu tepat pada tanggal 7 Ramadan. Itu juga bertamu datang ke Pondok Labu. Kemudian tanggal 28 Maret kami di pagi-pagi Pak jam 6 sahabat dapat WA dari isi WA itu intinya Bante dimohon berkenan hadir bersama dengan Pak Wapres Pak Amin di Istana Wapres Jakarta. Dan akhirnya saya hadir itu. Acaranya adalah hari jadi Al-Azhar yang ke-1083. Isinya ya doa. Ketika saya diminta doa ya saya jelaskan nih doa menurut siapa gitu. Karena ternyata Loh bagaimana Bante? Kok doa menurut siapa? Begini, menurut saya doa itu selain tekstual, kontekstual, lalu situasional. Teksnya sama, ya dah? Niat ingsun, nawa itu. Lalu konteksnya untuk doa apa ini? Karena ternyata doa pedagang berbeda dengan doa pembeli, baru mudeng gitu. Lah bedanya apa Bante? Kalau pedagang berdoa, semoga bisa berjualan dengan harga semahal-mahalnya. Itu bagi doanya pedagang. Tapi doanya pembeli, semoga bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Makanya kadang-kadang saya juga dibisi sama yang penerima doa itu. Ini dituruti yang mana? Tapi lepas daripada itu, ini selingan saja. Ini tambahan saya, jangan dipelintir. Jadi ketika bertemu kita di itu ya berbicaralah masalah manusia, masalah pendidikan, masalah perdamaian, masalah bangsa dan manusia. Begitulah yang kita bicara. Tapi ada satu inti kesamaan yang sama dalam konteks kemanusiaan sesuai dengan bahasa yang beliau sering bawakan. Ya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hendaknya sesama manusia bisa memuliakan seperti Tuhan memuliakan manusia
ciptaannya. Nah, itu yang menarik ini. Dan itu juga pernah disampaikan oleh Bapak Paus Benediktus XVI ketika saya bersama dengan beliau di Vatikan tanggal 20 Juni 2012. Jadi kalau kita ini ketemu, yang paling sering dan selalu tematiknya itu masalah manusia yang berkemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya intinya itulah gitu. Karena menungso itu ana sing terjemahke. Kalau dalam bahasa Pali, manusa atau manusia itu terdiri dari dua suku kata, mano dan usa. Mano artinya pikiran, usa artinya tinggi. Jadi makhluk manusia itu mempunyai daya berpikir yang tinggi. Yang mulia. Maka kalau manusia tidak mempunyai daya pikir yang tinggi, yang mulia, nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kita kira begitu. Nah, lalu kita berbicara seputar itu. Tapi kadang-kadang kan manusia terus ada yang terima menungso kowe ya, menus-menus ora rumangsa. Wah, gitu. Kembali ke tema kita tadi. Jadi antara doa dan mantra. Tadi Bante mengatakan doa itu ada doa tekstual, ada konstektual, ada situasional. Ini lebih rincinya bagaimana nih Bante? Tiga hal tentang doa tadi Bante. Ya, doa itu kalau tekstual itu kan narasi. Jadi ada sumbernya, ada referensinya, ada asal usulnya. Kata-kata kalimat itu diciptakan. Lalu konteksnya untuk apa? Ya untuk keselamatan, untuk kemuliaan, untuk penglaris dan seterusnya. Itu dari tekstual. Dari tekstual. Lalu konstektualnya. Nah, konteksnya yaitu teks yang kita sudah narasikan. Konteksnya diarahkan fokusnya kepada kepentingan yang kita maksud itu. Lalu yang ketiga situasional. Nah, situasi ini kan ada yang formal, ada yang informal. Kadang-kadang kita situasinya itu formal, seperti saya diundang oleh Bapak Kapolri. Waktu doa bersama dalam rangka Hari Bayangkara. Wah, itu resmi. Situasinya resmi di panggung sana. Dan kita juga melalui prosedur yang sudah ditentukan. Nah, itu resmi. Nah, tapi kalau kemudian kita mau naik pesawat, itu kan juga perlu doa. Situasinya apa ya begitu? Apa ya kita begitu para pelanggan pesawat dipersilahkan naik pintu. Nah, apa ya terus kita resmi doa dulu gitu. Kan situasional. Itu yang maksud saya tekstual, kontekstual dan situasional. Para pemirsa barangkali ada yang bertanya, kenapa kok kita mewawancarai Bante Dhammasubhu terkait dengan doa dan mantra? Karena yang kita tahu beliaunya ini memang diundang kemana-mana itu selalu untuk berdoa. Seperti tadi Bante cerita tentang bertemu dengan Wapres terkait dengan kunjungan dari Iran, termasuk waktu debat Capres ini Bante kan juga diundang untuk doa gitu ya. Nah, jadi bukan tidak ada kaitannya kenapa kok kita ingin mewawancari Bante Dhammasubhu terkait doa dan mantra. Nah, karena memang beliaunya sering diundang untuk berdoa. Itu dari pengalaman Bante yang selalu diundang dalam berbagai momen, berbagai kegiatan untuk berdoa ya. Itu yang yang bersifat nasional, belum yang diundang oleh umat ya Bante ya untuk berdoa. Itu bagaimana nih Bante? Iya, berkarya dengan doa. Memang hidup itu kan butuh 2D. Satu namanya dolar atau duit. Yang kedua namanya doa. Dua-duanya berbeda daya guna. Apa bedanya? Kalau dolar atau duit sekali dipakai itu berkurang jumlahnya. Tapi kalau doa semakin dipakai semakin bertambah dayanya. Maka orang yang cari dolar biasanya juga lebih dulu berdoa. Tapi kalau orang sudah punya banyak dolar malah lupa berdoa. Gitu kan kira-kira.
Lah konteksnya Nggih. tentang doa tadi itu, kalau saya diminta berdoa ya saya siap, saya setiap saat untuk siapa saja. Dan itulah keberuntungannya kita para pendoa. Apa untungnya? Kalau dia sukses, itu doa saya, Pak. Tapi kalau dia gagal, dia tidak mau dengar dengan doa saya. Wah, gitu. Nah, lalu kalau konteksnya dalam sudut pandang terminologi, di dalam Buddhis, kamus bahasa Pali tidak ditemukan kata doa. Tapi kata mantra ada. Ada. Nah, mantra itu bahasa Sanskerta. Bahasa Palinya manta. Jadi manta bahasa Pali, mantra bahasa Sanskerta, mantra basa Jawa. Intinya apa? Intinya adalah kata-kata yang terpilih, tersusun dengan isi inti yang memotivasi kemuliaan. Maka dipilih dengan narasi yang sangat baik, dipilih kata-kata yang baik, dibawakan dengan baik-baik karena tujuannya untuk kebaikan. Nah, oleh karena bahasa lisan itu mempunyai otoritas satu, namanya diksi, yang kedua intonasi, yang ketiga artikulasi. Orang bermohon, orang nyuwun itu harus rendah hati. Saya nyuwun karo Pak Temo. Saya jangan biayaan petentang-petenteng. Ya kita mesti rendah hati, Pak. Nyuwun ngapunten sak paring-paringipun, ya pulo-pulo dadi 20 widak-widak bejane ngawak, gitu kan biasane. Ngrepeh. Nah, itu kaitannya mungkin kata-kata yang sama, tapi beda nada. Artinya bisa lain. Karena itulah berdoa atau nyuwun biasanya ya dianjurkan dengan humbleness, dengan rendah hati, dengan ngelesot, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau teriak-teriak itu namanya bukan doa, tapi demo. Nah, gitu kan. Mungkin yang disuwuni juga cumpleng. Ya kira-kira. Memang diberi tapi juga dibentak. Nah, kita kira-kira. Nah, karena itu umumnya orang berdoa itu mesti kusuk, bahkan merem, kemudian pakai suara hati, bahasa rasa. Nah, yang menjadi catatan, Pak, mantra bahasa Sanskerta, manta bahasa Pali, mantra basa Jawa. Nah, di dalam tradisi Buddhis dikenal yang namanya manta, mantra, lalu parita. Itu isinya adalah kata-kata yang terpilih tadi. Perkara itu dijadikan doa atau apa ya, kita harus konfirmasi menurut kamus mana dan apa arti dari kata doa itu. Jangan kita sudah kadang membahas panjang lebar kali tinggi ditambah isi, ternyata artinya beda. Yang dimaksud doa tidak sesuai konteks ya, Pak. Nah, yang dimaksud doa dengan mantra, dengan manta, dengan parita. Oleh karena manta itu suara indah, kalimat yang teratur, kata-kata yang terpilih, maka kalau para biku atau tradisi Buddhis mau mengawali sebuah upacara, ada yang diucapkan sebagai pengawal, yaitu namanya samanta atau aradhana dewata. Artinya memberitakan kepada alam semesta, kepada makhluk apapun yang ada di sini, yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Yang lain melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, atau yang lain spontan secara langsung. Itu diberitahukan, mari kita bersama-sama menyatukan niat yang sama untuk menciptakan kebaikan bersama. Maka kalimatnya begini, Pak. Samanta cakawalesu atra gacantu dewata. Artinya apa? Dengan suara indah ini kami mengabarkan, memberitahukan
kepada para dewa Nggih. di alam semesta. Nggih. Itulah manta. Nggih. Nah, saya tidak mengerti yang dimaksud doa itu apa. Nggih. Mungkin kalau dirujuk dari kosakata menurut kamus tertentu, Nggih. ya kita nanti minta keterangan kepada ahli kamus atau yang kamus yang memuat satu kosakata doa ini. Nah, tapi kalau mantra memang itu. Nah, sekarang kata-kata yang terpilih, kalimat yang teratur, dibawakan dengan nada yang berspiritual, yang sopan, yang santun, dibawakan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan hati-hati. Mempunyai 3 daya, Pak. Satu, menciptakan ketenangan lahir batin dan lingkungan. Yang kedua, bisa menciptakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, bisa menciptakan kesehatan. Inilah kalau manta atau kata-kata yang dia ucapkan dengan tadi itu, nada yang enak, ya syukur, saiki wis lulu, ya muga-muga ndang entuk pekerjaan. Ada kan? Syukur saiki wis duwe pasangan, ya muga-muga ndang entuk momongan, gitu kan? Beda kalau dikatakan syukur. Nah, itu macamnya mutiar gue ya. Gitu. Nah, itulah bedanya. Tadi itu. Bante, barangkali kosakata doa di dalam bahasa Indonesia ini apa barangkali dari bahasa Jawa dongo, Bante? Kalau saya, ya, lah mungkin Pak Trimo yang ahli Jawanologi, dongo itu kadang-kadang kan yang ada, dongo itu apa tuh? Wadung songo, lah malah repot. Bante. Tadi Bante berkali-kali diundang menjadi pendoa. Karena yang dipakai kan kosakata bahasa Indonesia atau Bante ini. Ya, jadi konteksnya kan gitu. Doa waktu debat capres, doa waktu pelantikan presiden ya Bante ya. Itu bagaimana pengalaman Bante ketika apakah ada perbedaannya atau apa yang Bante rasakan ketika diminta menjadi pendoa ketika debat capres, terus sama waktu pelantikan presiden Bante? Ya, yang pasti narasi. Yang dari versi Buddhis itu beda. Tidak sekadar minta, tetapi kita berharap. Maka bahasa semoga. Salah satunya begini, Pak. Versi yang sering saya bawakan di tek-tes, bahkan doa di itu yang terbuka di tempatnya Pak Kapolri itu. Kalimat pertama adalah makhluk apapun yang berkumpul di sini, dan seterusnya, semoga mendapatkan kebaikan. Lalu bumi langit seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke seliling, dan ke samping dan sekeliling, serta berpesan. Apa pesannya bumi langit? Sama dengan pesannya ayah ibu. Nah, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau nanti kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau nanti jadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena kalau itu yang dilakukan, hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Bencana kecil, bencana besar. Dimanapun di tengah peradaban ini terjadi, kalau ada sudah miskin, ngeyel, melawan yang kaya. Ya toh? Yang lumayan tau iki wis miskin, goblok. Ya kudu setia karo wong sugih toh. Ben ketulungan uripe. Nah, gitu kan? Maka pesennya kalau engkau jadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Tapi bagian yang kaya, jangan mentang-mentang jadi orang kaya. Kalau jadi kaya, jadilah dermawan. Ya dermawan itu ya enget karo tangga teparo, enget karo wong miskin, enget karo lingkungan. Secara sosial. Lalu jangan melawan penguasa. Memang
pengusaha bisa mengatur penguasa. Nggih. Penguasa mau dilantik itu nggak ada sponsornya, pengusaha nggak jadi itu. Nggih. Jujur saja, ya toh Pak. Iya. Tapi ingat, bedanya pengusaha dengan penguasa. Kalau penguasa itu punya penjara, makanya penguasa bisa memenjarakan pengusaha. Tapi pengusaha belum tentu bisa memenjarakan penguasa. Meskipun kadang-kadang ya iso dengan dalih wani piro. Nah, gitu kan. Lah kemudian kalau engkau sudah jadi penguasa, jangan merusak negara. Jangan merusak agama. Jangan merusak alam semesta. Karena kalau itu yang dilakukan, siapapun sebagai penguasa, dimanapun dia berada, itu menjadi sebab-sebab bencana. Atau sebab kehancuran bersama. Misalnya, memberikan izin pada penebangan hutan. Yang hutan menjadi gundul-brul. Akibatnya apa? Di mana-mana banjir. Tanah longsor. Nah, itulah. Dan ini pesan bumi langit sama dengan pesan ayah ibu kepada anak-anaknya. Dan kalimat itulah yang selalu saya bawakan. Mungkin sudah banyak orang yang apal. Kalau Bante zaman subuh doa, kalimatnya mesti itu. Karena apa? Karena doa harus diulang-ulang. Beda dengan duit. Nah, kalau duit pakainya harus arang-arang, Pak, biar awet. Itu tadi kan doa Bante di tempat terbuka ya Bante. Apa ada bedanya ketika Bante diminta berdoa di tempat yang tertutup, di dalam gedung Pak Bante? Di gedung pun saya juga pakai kalimat itu. Kalimatnya itu. Kan itu seperti saya sudah hampir dipatenkan. Karena sebetulnya teks itu kita buat atau saya buat dibawakan untuk doa bersama pada waktu ada bom Bali tahun 2002. Itu permintaan dari PBB. Dan kita dari Jakarta bersama dengan beberapa tokoh agama diundang ke Bali secara khusus untuk membawa doa itu. Dan doanya itu dibawakan di Tanah Lot. Dan saya buka terbanyak. Dan teks itu saya pakai sampai sekarang. Ketika Bante berdoa seperti itu, bagaimana tentang kekuatan energi atau daya yang dimunculkan Bante? Ya, karena doa atau tadi manta atau mantra tadi akan mempunyai daya sekurang-kurangnya 3, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, lalu kesehatan. Tetapi ini akan hilang dayanya, satu, kalau tidak punya keyakinan. Tidak yakin. Yang kedua, timbul keraguan-raguan. Yang ketiga, akibat karma buruk masa lampau terlalu berat. Maka meskipun didoakan mungkin 1000 nabi, 1000 Buddha, 1000 Konghucu, atau 1 juta dukun, kayak modelnya Pak Trimo ini. Kalau yang didoakan itu karmanya terlalu buruk, tidak ngangkat, Pak. Tapi kalau orangnya itu memang punya kebajikan yang cukup, kita bisa urun daya itu memperkaya. Gitu loh Pak. Nah karena itu dianjurkan ketika kita memakan manta itu agar tetap mempunyai daya yang diharapkan. Maka pertama harus penuh keyakinan. Saya melakukan dengan keyakinan. Keyakinan saya. Nah, keyakinan itu ada 2 Pak. Ada keyakinan hidup, keyakinan yang mati. Keyakinan yang mati itu asal yakin, asal percaya, tidak perlu menelusur alasannya apa. Wis pokoknya kok yakin tok. Nah, gitu kan? Itu namanya keyakinan mati, Pak. Keyakinan buta. Nah, buta. Ya, yang kedua ada keyakinan yang hidup. Keyakinan yang hidup dasarnya adalah tahu, mengerti, mengalami. Maka beda. Boleh kita ngomong keyakinan untuk apa saja. Kadang-kadang kan keyakinan agama-agama juga. Maka agama setiap mempunyai keyakinan, saya kira keyakinan juga 2 asas itu. Ada keyakinan yang mati, pokoknya yakin. Nama yakin buta, atau yakin berdasarkan data dan fakta. Kalau rodok pinter dikit, keyakinannya pasti pakai data dan fakta. Bukan yang
hasal cerita Yeah. tanpa rasa, Yeah. janji yang tanpa bukti. Yeah. Nah, kira-kira gitu. Yeah. Lalu yang kedua, Yeah. dibawakan dengan full energi, Yeah. harus sepenuh hati, Yeah. dengan nada suara yang berkualitas. Yeah. Suara spiritual itu katanya suara dada, Yeah. yang kalau diucapkan yang bergetar punggungnya. Yeah. Lah, bandingkan dengan suara demo, Yeah. yang bergetar bukan punggung, Pak. Yang geger siapa? Yeah. Ya lingkungannya di mana-mana. Yeah. Tapi kalau doa dengan khusyuk, Yeah. dengan mendalam, dengan suara yang sangat spirit, Yeah. dana ini penuh bergetar hingga tembus ke tulang punggung. Yeah. Itu baru suara yang berkualitas. Yeah. Itu penuh yang. Dan yang ketiga, Yeah. harus didukung dengan kebajikan. Yeah. Kebajikan yang dimaksud oleh alam semesta itu adalah kalau orang ini punya kerelaan, Yeah. punya ketulusan, Yeah. punya kepedulian. Tujuannya sama-sama meringankan beban. Yeah. Yang kedua, caranya bagaimana? Dia punya pengendalian diri. Yeah. Yang tadi bentuknya puasa, Yeah. tirakat, prihatin, bertapa. Yeah. Makanya orang tua-tua dulu kalau mau ngomong kan poso sik, Pak. Yeah. Dukun manten ini biyen arepe manteni mias apa? Ngrias manten. Yeah. Poso sik, Poso. Pak. Yeah. Ora kaya saiki. Yeah. Dalang-dalang biyen ini kenapa kuncoro, Pak? Yeah. Arepe ndalang puasa Puasa sik. dhisik. Minimal sedina sewengi Nggih. puasa total. Lah saiki ora Pak. Nggih. Boro-boro prihatin. Nggih. Wah, nggih tambah tanggapan, tambah bojo anyar gitu. Malah sebelum Wah, iya. tanggapan poya-poya dulu. Lah Pak, ya ya. minum-minum dulu. Minum dulu. Wah, Ya, gitu. nggih. Makanya udah kuat kabeh tuh dalang-dalang kuwi. Nggih, nggih. Nah, lalu yang ketiga, Pak, Nggih. punya pengendalian diri. Nggih. Nah, itulah yang menguatkan, Nggih. yang menyehatkan, Nggih. yang menenangkan, Yeah. yang menyenangkan, yang menenteramkan Yeah. sebuah manta Yeah. atau mantra Yeah. atau doa. Nggih. Nggih. Sehingga doa-doa itu berkualitas. Nggih. Dan kalau dibawakan yang mendengarkan langsung teduh, Nggih. Nggih. ayem, Nggih. tentrem. Nggih. Bukan malah diajak demo keluar-keluar sepanjang jalan. Nah, gitu toh, Pak, kira-kira. Itulah asas manfaat, impact yang saya rasakan Nggih. dari bentuk-bentuk manta Nggih. dalam skala kecil atau skala besar, Nggih. lokal atau interlokal. Kira-kira begitu, Pak. Nggih. Nggih, terima kasih Bante. Ini para pemirsa menambah banyak wawasan untuk kita semua terkait dengan doa dan mantra. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, menambah wawasan kita semua. Bante, ini sebelum kita tutup untuk bahasan tentang doa dan mantra ini, apa yang mau Bante sampaikan untuk penutupnya, Bante? Oh iya. Makanya orang dulu-dulu, Pak, Nggih. selalu punya pesan. Nggih. Kamu sebelum tidur Nggih. berdoalah. Nggih. Nanti bangun tidur juga berdoalah. Nggih. Makanya sembahyangnya para tetua Nggih. itu biasanya diawali pagi hari bangun tidur Nggih. dan malam hari sebelum tidur. Nggih. Tujuannya apa? Nggih. Kalau kita pagi hari bangun tidur sudah mengisi diri kita, Nggih. sudah menciptakan dunia kita, semesta kita, energi kita Nggih. yang positif, Nggih. itu akan menjadi esen, akan menjadi energi, akan menjadi bahan bakar, Nggih. bahan baku perjalanan hidup Nggih. dalam satu hari itu. Nggih. Sehingga kalau kita di tengah perjalanan itu mengalami sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, Nggih. kita bisa mempunyai ketahanan diri karena ingat tadi pagi kita sudah berdoa yang baik-baik. Semoga saya berbahagia, bebas dari derita, Yeah. bebas dari menyakiti dan disakiti, Yeah. bebas dari mendengki dan didengki, Yeah. bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Yeah. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Yeah. Semoga semua makhluk berbahagia, Yeah. bebas dari derita, Yeah. bebas dari mendengki dan didengki, Yeah. bebas dari menyakiti dan disakiti, Yeah. bebas dari derita jasmani dan batin. Yeah. Semoga mereka dapat menjalankan kehidupannya dengan bahagia. Yeah. Semoga semua makhluk berbahagia. Yeah. Semoga semua makhluk tak kehilangan
kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Ini narasi baku yang buat para biku pagi sore diucapkan, Pak. Namanya Brahma Wihara. Cari itu buku yang pernah Pak Trimo ada, itu buku Parita Biru itu ada. Dan itulah yang pagi sore, apa itu doa. Itu kan harapan-harapan semoga untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, begitu malam menjelang tidur diungkap lagi dengan bahasa yang sama. Tapi kalau pagi tadi penuh dengan harapan kebahagiaan, kalau malam closingnya itu adalah kepada diri sendiri. Rasa syukur, Bante. Rasa syukur. Kalimatnya adalah aku wajar mengalami usia tua. Aku wajar mengalami penyenangan penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku belum bisa menghindari itu semua. Karena itu pasti jadi datang kapan saja. Apa yang saya miliki dan apa yang saya cintai semuanya wajar berubah, berpisah dariku. Sehingga kita kehilangan itu kita tidak terlalu gugup, tidak terlalu nervous, tidak terlalu galau, karena itu sudah menjadi habit yang kita ucapkan. Nah, maka kalau dunia ini setiap insannya mempunyai cara berpikir yang sama, dunia itu damai, Pak. Gitu kira-kira. Terima kasih, Bante. Nah, para pemirsa, ini kita semua seperti diingatkan ini, Pak. Kita semua, termasuk para pemirsa, sudahkah kita berdoa ketika baru bangun tidur? Dan sudahkah kita berdoa sebelum kita mau tidur? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bante Dhammasubhu tadi mengingatkan kita semua, kalau belum ya kita kerjakan. Gitu. Karena itu memang bermanfaat dan menimbulkan energi untuk kebaikan kita semua, kebaikan semesta. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Bante Dhammasubhu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.